Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ustaz. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Siapa? Bella. Kenapa Bella? Izin Bu, acara keluarga. Baik, pembelajaran hari ini adalah tentang perkembangan model atom. Sebelumnya ada yang tahu atom itu apa? Tahu Apa? molekul terkecil? Ada lagi? Nggak ada? Bom. Ada lagi? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu atom itu apa. Teori atom itu adalah teori saintifik terkait sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Model atom adalah suatu gambar rekaan atom berdasarkan eksperimen ataupun kajian teoritis karena para ahli tidak tahu pasti seperti apa bentuk atom yang sebenarnya. Yang pertama ada model atom Dalton. John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Model yang diusulkan oleh Dalton itu yang pertama yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Nah, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hipotesa dari Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal, seperti ada tolak peluru. Kelemahan dari model atom Dalton ini tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Bagaimana mungkin suatu bola pejal dapat menghantarkan listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya hantar listrik. Yang kedua yaitu model atom Thomson. Kelemahan dari Dalton diperbaiki oleh si Thomson ini. Eksperimen yang dilakukannya yaitu tabung sinar katoda. Hasil eksperimennya menyatakan adanya partikel bermuatan negatif dan atom yang disebut dengan elektron. Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis atau kue onde-onde. Tahu kan kue onde-onde? Tahu. Jadi bulatannya itu adalah atom, sedangkan biji-bijinya itu adalah elektron. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atom bersifat netral. Kelemahan model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga ada model atom Rutherford. Eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford adalah penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa. Ternyata partikel itu ada yang diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Berarti dalam atom tersebut terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Hipotesa dari Rutherford yaitu atom yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Model atom Rutherford itu seperti tata surya. Kelemahan dari teori Rutherford ini yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Sedangkan berdasarkan model fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi
sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Yang keempat yaitu model atom Niels Bohr. Nah, kelemahan dari si Rutherford tadi diperbaiki lagi oleh si Niels Bohr dengan percobaannya, yaitu menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Hipotesis dari Bohr adalah atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak dapat berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Kelebihan dari atom Bohr yaitu bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna. Yang terakhir, ada model atom mekanika kuantum atau modern. Menurut teori modern ini, atom terdiri atas inti yang terdiri dari dua jenis nukleon, yaitu proton dan neutron, dan elektron berada di sekeliling inti atom. Elektron memiliki sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan kebolehjadiannya itu menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Kedudukan elektron digambarkan berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu, yang disebut dengan orbital. Orbital itu tingkat energi yang terisi maksimum 2 elektron. Elektron dengan energi terendah menempati orbital yang paling dekat dengan inti. Ini adalah contoh gambar dari model atom. Ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum atau modern. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dikerjakan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Nah, baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu model atom kan ada 5. Yang pertama itu dari Dalton, ingat aja Dalton itu bentuknya seperti bola pejal. Yang kedua ada Thomson. Thomson itu bentuknya seperti roti kismis. Atau yang paling sering dilihat adalah good time. Ya. Yang kedua ada dari Rutherford. Rutherford itu bentuk atomnya seperti tata surya. Dan yang Bohr itu bentuk atomnya terdiri dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan mekanika kuantum yang atomnya itu digambarkan berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.